Pertama kali terbersit nih kalau gue ngomong kata nikah. Tapi kita melihat karena banyak orang melakukan hal itu, kita menganggap itu sebagai standar atau norma. Siapa sih yang nggak mau mewah, nikah mewah ya nggak sih? Siapa Idealnya sih yang mau? seperti itu. Iya, Oke, cuman oke. kalau misalnya abis itu bikin lo susah, Ya juga sih. iya kan? Oke, satu lagi nih buat Agia nih. Ada Erista Kurnia, katanya dia udah pacaran dari umur 20 sampai sekarang. Terus di awal kuliah itu dia punya cita-cita nikah di gedung yang mewah, terus punya catering yang bagus, terus nyewa baju yang bagus, terus punya souvenir yang bagus gitu loh. Terus begitu lulus kuliah, dia udah langsung nekat beli rumah, bisa nyicil sampai sekarang. Terus dia ngerasain tiap gajian langsung auto debit gitu bayar cicilan. Belum nabung dan memenuhi kebutuhan A sampai Z. Sekarang walaupun dia udah punya rumah dan mobil, dia masih mikir-mikir kalau misalnya dia mau nikah dengan cara yang mewah. Kayaknya lebih baik ditabung untuk kehidupan setelah nikah, dia bilang kayak gitu. Karena nikah itu bukan dari kapan tapi sampai kapan. Iya maksudnya dari tadi mau ngomong gitu. Kalau secara ilmu behavioral science, kita tuh dengan sengaja selalu mengalokasikan, oke, tiap bulan tuh gue di auto debit sekian. Nah itu tuh gak akan bisa kita otak-atik lagi. Nah itu salah satu cara untuk kita bisa stick dengan plan yang tadi kita jelasin sebelumnya. Kayak gitu, auto debit itu bagus. Dan tadi yang penjelasan yang dia kasih itu resonan banget sama komentarnya Stefani gitu. Bedanya sama kayak niat mau nikah nih, nabung, pokoknya harus nabung tiap bulan segini, ujung-ujungnya Ujungnya, kepake iya, juga. juga. Itu lebih Nah, kayak terpaksa, tapi kalau auto debit tuh iya, bagus gitu loh. Iya. Gue akan hold di situ dulu sebentar karena gue pengen ngajak kalian buat seru-seruan dulu karena kita Oke. punya segmen yang namanya Monday Challenge. Oke, jadi di Monday Challenge kali ini gue akan nantang mereka berdua untuk main di tebak gambar. Kalian boleh memperagakan apa aja, mau nyanyi kayak mau gimana, kan jangan menyebutkan yang ada di Totalitas, sini ya. katanya. Oke? Oke. Jadi ini bisa kata-katanya bisa apa aja. Oke? Jadi yang sekarang gilirannya yang nebak adalah Agia dulu, terus Aku yang yang ngasih dulu peragain berarti ya? si Stefania. 3, 2, 1, oke. Ayo. We were young when I first saw you. Ayo. Romeo and Juliet. Pas. Singer. Ayo. Suka nyeritain tentang mantannya. Pas. Pas. Oke. Oke. Adam duduk di. Kursi. Ada. Yes. Oke, lanjut. Aduh, mau ngomong bahasa Inggris lagi. Buah kesukaan monyet. Pisang. Yeay, terus. Avengers. Salah satu Avengers. Iron Man. Captain America. Lanjut. Aduh, yang lagi hit sekarang kendaraan Oke. yang bisa dipakai transportasi umum. Kereta. Aduh, yang lagi hit online. Ojek online. Buah tropis. Biasanya keluar bulan Desember. Apa sih? Kenapa bulan Desember? Gua yang ada bulu-bulunya bisa loh kan? Oh iya Iya, sih. Juga benar. kan? Dia berhasil nebak 4. Sekarang tukeran ya. Sekarang giliran Stefani buat nebak, oke? Oke, kita mulai dari 3, 2, 1, ayo mulai! Come on. Yang suka di... Ayo. Aduh, boleh nyebut merek nggak ya? Ayo, nggak Pas. apa-apa. Ayo, pas. Sapsusma. Hijau. Daun. Main bola, Hah? lapangan bola, ada apanya warna hijau? Rumput. Yes, lanjut. Snowman. Ayo. Temannya pulpen. Pilot. Apa sih? Temannya pulpen. Yang suka di Tip X. whiteboard. Spidol. Yes, Nah, dia tuh susah banget sih dulunya. Aduh. Mas. Gimana gue ya? Temannya kursi. Meja. ayo, lanjut. Yang suka di SpongeBob. Yang punya restoran. Squidward. Punya restoran. Pas. Ya! Jadi kepiting. Mr. Crab. Oke,
gimana tadi gamesnya? Jadi yang kalah dia ya. Greget sih. Dia bisa ngejelasin dengan baik. Aduh gimana sih Gi? Iya. Grogi dia kayaknya. Selanjutnya nih ada komentar dari Helen Melani, katanya saya dan pasangan malah berkomitmen KPR rumah dulu baru nikah. Sempat ngeri-ngeri sedep gitu, takut nggak ada biaya nikah karena duluan ambil KPR. Ya, sebenarnya itu adalah pilihan juga ya. Kalau untuk menikah, terus kemudian milih mau di gedung atau di rumah sederhana atau di acara sederhana, itu balik pilihan. Nah, tapi dengan dia itu lebih milih untuk KPR dulu, terus nabung dulu rumah, itu berarti dia udah ngeset komitmen dan dia udah set in more long term gitu, long term future. Nah, balik lagi ini kita juga balik lagi kalau misalnya mau menikah itu kita lihat dulu, kita di social proof-nya. Jadi seperti yang udah dibilang, kalau orang-orang tuh banyak ngelihat nikah di gedung itu karena lihat di sosmed lah, terus banyak lihat orang lain melakukan hal itu. Padahal itu sebetulnya bukan kewajiban juga, begitu balik lagi. Jadi kita harus tahu juga nih prioritas gitu. Jadi prioritas dia itu berarti punya rumah dulu. But that's better for them. Nah kalau lu kepikiran nggak? Kalau misalkan dia tadi kan dia bilang nih si Helen dia udah komitmen untuk KPR dulu sebelum nikah. Nah lu sempet kepikiran gitu nggak Steph? Ada lah kepikiran kayak begitu. Karena gue mikirnya pertimbangannya gini, kalau ada dua pilihan, kalau ada dua jalan, gue akan ambil yang resikonya paling kecil, yang merugikannya paling kecil. Bener gak sih? Kalau misalnya gue pilih seperti dia, gue KPR dulu, abis itu endingnya gue pestanya kecil atau gue hanya istilahnya hanya sah tapi nggak pesta, gue nggak rugi juga. Tapi kalau sebaliknya, gue rugi lebih besar dong. Bener nggak? Ya untuk kedepannya rugi lebih besar. Jadi lebih ke pikiran lebih panjang aja masa depan saya. Ya ternyata saya kira iya nih. Nggak bisa mikir dari tadi. Ternyata emang Kelihatannya, kelihatannya ya. Donja, Biasanya bodoh-bodoh cewek-cewek cantik itu pinter emang. Nyebelin banget. Oke, selanjutnya ini nih ada satu lagi dari Redi Gianti, katanya pernikahan buat saya dari dulu hanya pintu masuk ke kehidupan yang baru. Jadi karena ibarat saya seperti ingin menikah dengan pasangannya dan kami sepakat pernikahan ala kadarnya tapi tetap menjadi ciri dan momen yang nggak terlupakan. Kami memakai sneakers, katanya dia pakai cepan sepatu karena ala kadarnya pernikahan kami. Jadi untuk nextnya kami bisa mempersiapkan hal-hal lain yang diperlukan untuk kehidupan kami. Dan kami itu rasa lebih penting kalau misalnya nggak daripada nikah di gedung atau yang lebih mahal. Boleh lah, mahal juga boleh kalau misalnya mampu, dia bilang gitu. Kalau mampu, ya nggak ada. Semua nggak ada salahnya ya, gampang. Nah kalau dari Agi gimana? Iya, itu menarik karena kita sebagai manusia itu ada tendensi untuk instant recognition. Jadi kayak kita cenderung memvaluasi. Contohnya kalau di konteks itu adalah nikah, misalnya nikah dengan di gedung misalnya lebih mewah. Karena itu sesuatu yang lebih dekat dengan kita waktunya, kita akan memberikan itu valuasi lebih. Padahal ke depannya seperti tadi yang dia bilang, itu tuh cuma pintu doang, pintu awal. Sedangkan ke depannya itu akan lebih panjang lagi. Jadi kalau nggak salah dia bilang kalau saya nggak apa-apa pintu awal nggak emas, tapi ke depannya itu jadi emas. Emang sih kalau misalnya kita lihat tadi mungkin jawabannya pada wise ya, jadi pengen nikahnya sederhana tinggal di rumah. Cuman kan yang terjadi di masyarakat sekarang pasti kalian tahu dong kalau misalnya di Indonesia kan adatnya banyak banget nih. Iya kan, banyak adat dari Sabang sampai Merauke adalah misalnya daerah mana yang mungkin harus ngikutin adat, otomatis dia harus bikin resepsi dan lain-lain. Nah, menurut tanggapan kalian gimana? Iya, atau harus ngikutin orang tua ya. Kalau gue bilang sih harus ngikutin orang tua atau permintaan orang tua, kita kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pokoknya gini, pokoknya mama papa yang biayain ya, udah mau gimana lagi gitu lah ngikut. Tapi ada jalan lain juga karena gini loh, gue sempat kepikiran kalaupun memang kita nggak bisa bikin partinya sekarang, kita bisa prepare, kita udah punya rumah nih, udah KPR, udah istilahnya udah apa sih bayar rumah gitu, DP apa segala macam, kita nikah sah dulu, itu kan nggak perlu biaya mahal, kita bisa resepsi 2-3 tahun lagi. Banyak sih yang kayak gitu, cuman karena udah nikah dan udah banyak keperluan biasanya itu nggak kejadian. Sudah tidak menjadi hal yang utama lagi kan, itu malah bagus. Jadi nggak ada rasa guilty-nya juga kan. Iya sih, jadi nggak perlu sebenarnya nggak perlu dengerin omongan orang lain. Oke. Mungkin kalau untuk terakhir nih buat Agia sama Stephanie, pesan kalian nih buat property people di luar sana yang mungkin pengen punya keinginan untuk nikah sederhana dan bisa punya rumah. Dari kalian ada tips atau ada pesan atau ada mungkin wejangan atau ada sumbangan dari kalian? Agak berat ya itu ya. Oke, kalau aku intinya gini,
property people, Yes. bagi kalian yang akan memulai hidup baru atau niat menikah, untuk berpikiran sederhana harus dimulai sederhana. Jadi kalau misalnya sekarang hari-harinya kita itu masih tetap yang ambur-amburan, gak bisa atur duit, lo jangan harap 1 tahun ke depan lo bisa merealisasikan nikah yang sederhana. Karena daily lo juga nggak bisa sederhana gitu loh. Jadi harus dimulai dengan daily. Itu Wow, sih. Stefani untuk nomor 1 ya. Coblos nomor 1. Oke, silakan aja. Luar biasa. Nah sebenarnya kalau dari gue pribadi itu baik lagi asal responsible ya. Dan sebetulnya berkesan itu tidak harus mahal atau mewah gitu. Simple but memorable itu tetap bisa ada loh. Yang penting itu ada responsible dan tidak sampai kayak tadi banyak yang disebutkan ya, sampai jadi over budget atau debt. Yang penting tidak menyusahkan kita dan sekeliling kita. Benar juga sih, jadi simple but memorable. Jadi sebenarnya nikah itu nggak perlu harus mewah-mewah, asalkan sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah cuma kenangannya atau memorinya kan. Jadi kayak sesederhana apapun yang penting kan memorable ya nggak sih? Well, itu dia episode spesial Monday kali ini, dan selamat buat kalian yang komentarnya terpilih kali ini. Kalian berhak mendapatkan hadiah spesial persembahan dari rumah123.com. Wow. So, gue Nishadam, ada Stephanie, ada Irfan Agia, pamit. See you next Monday. Bye-bye. Thank you. Monday.